Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Sabtu 7 September 2024 yang berjudul Raja yang akan datang. Ayatnya di dalam Matius 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Di tengah pertikaian dan pergolakan itu, suatu suara terdengar dari padang belantara. Suatu suara yang mengagetkan dan keras, namun penuh harapan. "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dengan suatu kuasa yang baru dan asing digerakkannya hati bangsa itu. Nabi-nabi telah menubuatkan kedatangan Kristus sebagai suatu peristiwa yang masih jauh di masa depan. Tetapi disinilah suatu pengumuman yang mengatakan bahwa kedatangan itu sudah dekat. Munculnya Yohanes secara istimewa itu membawa pikiran para pendengarnya kembali kepada pelihat-pelihat dahulu kala. Yohanes memaklumkan kedatangan Mesias serta mengajak bangsa itu kepada pertobatan. Sebagai lambang penyucian dari dosa, dibaptiskannya mereka di Sungai Yordan. Demikianlah dengan suatu pelajaran penting yang mengandung arti dinyatakannya bahwa orang-orang mengaku dirinya umat pilihan Allah itu sudah dinajiskan oleh dosa, dan bahwa dengan tiada penyucian hati dan hidup, mereka itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Mesias itu. Penghulu-penghulu dan rabi-rabi, serdadu-serdadu, para pemungut cukai dan para petani datang untuk mendengar nabi itu. Seketika lamanya amaran yang tekun yang datang dari Allah itu mengejutkan hati mereka. Banyak yang bertobat dan menerima baptisan. Orang dari segala lapisan masyarakat menyerahkan diri kepada tuntutan pembaptis itu, supaya boleh mendapatkan bagian dalam kerajaan yang diumumkannya itu. Banyak dari antara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang mengaku dosa mereka dan meminta dibaptiskan. Mereka telah meninggikan diri sendiri sebagai orang yang lebih baik daripada orang lain dan telah menuntun orang banyak untuk memandang tinggi kesalehan mereka. Sekarang, segala rahasia hidup mereka yang bersalah itu tersingkap. Tetapi Yohanes diberitahu oleh Roh Suci bahwa banyak dari orang-orang ini tidak memiliki pertobatan sejati dari dosa-dosa mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengubah pandangnya agar sesuai dengan keadaan, namun tidak sungguh-sungguh. Sebagai sahabat Nabi itu, mereka berharap akan mendapat kemurahan hati dari Raja yang akan datang itu. Maka oleh menerima baptisan dari tangan guru muda yang termasyhur ini, mereka bermaksud memperkuat pengaruh mereka dalam masyarakat. Yohanes menghadapi mereka dengan pertanyaan yang tajam ini. "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Renungkan lebih dalam. Jika para ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman Yesus dapat kehilangan kepekaan untuk insaf dari dosa, bagaimanakah saya dapat menghindari hal seperti ini di dalam hidup saya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita bersuka cita pada hari ini kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Dan ini adalah merupakan satu kesempatan yang sangat indah, bila mana Tuhan kembali berkenan untuk menunjukkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, terutama kita hidup di akhir zaman ini. Saudaraku, tentu peristiwa-peristiwa iman tidaklah jauh berbeda dengan pada saat kedatangan Yesus yang pertama kali, di mana diawali dengan Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Mesias itu dan menyatakan kabar keselamatan itu untuk mengingatkan kembali bahwa Raja itu segera akan datang. Dan bagaimana Yesus pada saat dia datang, maka Yohanes sudah mempersiapkan begitu banyak baptisan-baptisan untuk menyambut kedatangan Kristus. Tetapi saudara yang kekasih, walaupun di antara semua yang dibaptis itu begitu banyak yang menyerahkan diri dan percaya sepenuhnya, tetapi banyak juga yang memiliki motif-motif yang lain, sehingga Yohanes pun menegur mereka. Keadaan yang sama dengan motif-motif yang mementingkan diri untuk keuntungan, baik mungkin bersegi politik, untuk pamor,
Dan untuk menunjukkan bagaimana kedekatan sebagai sahabat dengan Yohanes, maka bila mana Mesias itu datang, maka mereka akan diterima. Dalam hal ini bukanlah menunjukkan pertobatan yang sesungguhnya, sehingga Yohanes menegur. Dan bagaimana keadaan kita di akhir zaman ini, jangan sampai kita merasa bahwa kita ada dalam Tuhan, dekat senantiasa lewat peribadatan, ada di dalam pelayanan, tetapi pertobatan kita tidaklah sungguh-sungguh. Marilah kita menilik hati dan biarlah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, sehingga kedatangan Tuhan yang kali kedua maka tidak akan mengecewakan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, oleh karena kebesaran dan kemuliaan kasih-Mu ya Tuhan, yang selalu menjadi bahagian kami. Hari ini kembali kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih pekabaran yang sangat indah ya Tuhan. Bagaimana peristiwa kedatangan Yesus yang pertama yang sudah diawali dengan pemberitaan oleh Yohanes Pembaptis. Dan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, maka begitu banyak orang yang menerima, percaya kepada Tuhan. Tetapi ya Bapa, demikian juga di akhir zaman ini. Sama pada saat peristiwa itu juga banyak juga yang mendekatkan diri, tetapi bukan untuk mencari Yesus, bukan dengan roh pertobatan. Ya Tuhan, biarlah kami dijauhkan dari perasaan-perasaan seperti ini ya Bapa, supaya kami benar-benar datang mencari Tuhan, datang menghadap, dan kami membutuhkan dan memerlukan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah ibadah kami sesungguhnya Bapa memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau menuntun semua umat-Mu Tuhan, dimanapun berada ya Bapa. Kehadiran Tuhan menjadi bahagian kami dalam hidup rumah tangga. Damai sejahtera dari sorga akan melingkupi kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga memberkati bagi bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan akan tuntun sehingga melalui kebijaksanaan yang Tuhan berikan ya Bapa, kami tetap beroleh untuk satu waktu, untuk kami tetap dapat bisa memuji dan memuliakan Tuhan, dan terutama juga menyebarluaskan kabar Injil keselamatan ini. Berkati gereja Tuhan menjadi satu wadah dalam mempersiapkan jiwa-jiwa melalui umat-umat Tuhan yang menjadi rekan sekerja bagi Allah untuk menyampaikan akan kabar Injil keselamatan ini. Pakailah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya begitu banyak juga yang berada dalam masa-masa kesusahan, masa kesulitan, dalam berbagai faktor, baik kehidupan perekonomian, bahkan oleh karena tuntutan-tuntutan di akhir zaman ini. Tuhan, biarlah Engkau akan menuntun umat-umat-Mu sehingga kami tetap berserah diri. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ke dalam tangan Tuhan. Mengampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.